Hai, nama aku Macy dan umurku 17 tahun. Beberapa bulan lalu aku menemukan rekaman diriku selama puluhan tahun di tumpukan rahasia ayahku. Saat aku lihat itu, hidupku berubah selamanya. Sepanjang hidupku, aku hanya tinggal sama ayahku. Sejak kecil, sahabatku Riley sering datang ke rumahku setiap saat. Dari dulu dia itu anak yang lebih bandel dan itu nggak berubah waktu kami masuk SMA. Tapi ada satu hal yang berubah waktu kami sudah besar, yaitu ayahku. Dia mulai jadi aneh setiap saat. Dia sering minta kami foto bareng. Aku merasa bersalah karena menolak perhatian dia terus-menerus, tapi aku butuh ruang. Suatu hari, waktu kelas 3, Riley ajak aku ke pesta bersamanya. Seperti biasa, ayahku bilang aku nggak boleh pergi karena dia nggak percaya kalau aku pulang kemalaman. Nah, aku bangga sama apa yang aku lakukan selanjutnya. Tapi, aku menyelinap keluar waktu ayahku tidur. Aku nggak membuat satupun suara, dan aku tahu aku bakal aman selama aku balik sebelum kemalaman. Besoknya, ayahku memanggilku ke dapur dan bilang aku dihukum karena kabur keluar. Aku nggak tahu gimana ayahku tahu. Ayahku menyuruh aku membersihkan rumah. Selagi ayahku kerja, aku mulai membersihkan. Aku bosan keterlaluan, tapi itu berubah waktu aku membersihkan debu di sebuah foto. Aku menyenggol bingkainya hingga jatuh dan waktu pecah, aku nggak percaya apa yang aku lihat. Kamera rahasia kecil keluar dari bingkainya. Aku mulai melihat lebih dekat semua barang di ruang tamu. Ada kamera di TV, di jam, bahkan di alarm pendeteksi asap. Semakin dekat aku lihat, semakin cepat jantungku berdegup. Kenapa ayahku punya kamera di seluruh bagian rumah? Aku menemukan lagi di lorong, di dapur, di halaman dekat kolam renang. Jelas, ayahku melihat aku kabur dari kamera ini. Tapi apalagi yang sudah dia lihat? Aku pernah ciuman sama cowok di rumah. Aku pernah nari hanya dengan pakaian dalam di dapur. Bayangan ayahku melihat semua ini membuatku mual. Aku menghabiskan beberapa jam merencanakan apa yang mau aku bilang. Di kepalaku, semua terdengar baik. Tapi waktu dia keluar dari pintu, aku nggak bisa melihat ke arahnya. Semua keberanianku keluar dari badanku seperti balon yang mengempis. Aku nggak berani menghadapinya. Besoknya, saat aku sedang bersih-bersih, aku melihat sesuatu yang akan merubah segalanya. Di laci, aku menemukan thumb drive. Waktu aku colok ke dalam komputer, jantungku berhenti. Ini semua rekaman Riley dari kamera tersembunyi. Rekaman dia menari di dapur, dia memelukku. Aku dan dia menyanyi dan main-mainan bareng. Aku mau muntah waktu aku lihat itu. Ada ratusan video. Waktu aku scroll, aku sadar video ini sudah ada bertahun-tahun. Beberapa direkam dengan camcorder lama waktu kami masih kecil. Ada rekaman aku dan Riley main sprinkler, rekaman aku dan Riley di pesta ulang tahun. Lalu aku sadar nama file beberapa video adalah terpakai. Itulah saatnya kepalaku mulai berputar. Apa yang digunakan di video ini? Aku mulai berpikir kalau mungkin ayah menjualnya atau post ini di suatu tempat. Kegelisahanku mulai meningkat. Aku merasa diriku penuh amarah, takut dan jijik. Aku bahkan gak mikir. Aku langsung naik mobil dan pergi ke rumah Riley. Saat aku tunjukkan rekamannya, dia langsung pucat pasi. Kami nggak tahu apa yang dia lakukan dengan rekaman itu, tapi kami tahu apapun itu pasti nggak bagus. Dia yakin kalau ayahku pasti jual rekamannya di suatu website. Dan makin sering dia bilang gitu, aku jadi makin percaya. Kami pikir kami nggak bisa diam saja dengan foto ini. Kami harus melakukan sesuatu dan kami harus lakukan itu sekarang. Dengan penuh amarah, kami pergi ke kantor ayahku. Perjalanan di lorong itu momen paling menegangkan dalam hidupku. Apa yang akan aku bilang padanya? Semua keteganganku hilang waktu aku lihat wajahnya. Semua ketakutan itu berubah jadi amarah. Aku mulai teriak ke dia. Bertanya apa maksud dari rekaman mengerikan itu. Berapa lama dia memerhatikan aku. Semua orang di kantor menatap ke arah kami dan ayahku bergumam. Berpikir apa yang harus dia bilang. Aku tahu aku mungkin menghancurkan hidupnya, tapi aku nggak bisa berhenti. Air mata mengalir di pipiku. Orang-orang bisa dengar teriakanku dari kejauhan. Waktu aku berhenti berteriak beberapa saat,
Semua orang di kantor melihat ayahku dengan jijik. Mereka saling berbisik satu sama lain. Beberapa bahkan mendekatiku untuk menenangkan dan mendukungku.